Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Aprila, BP 1910719002. Dari jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Jadi di sini saya mau mereview buku yang berjudul Munculnya Elit Modern Indonesia. Pengarangnya Robert Van Niel. Apa isu utama atau permasalahan dalam buku tersebut? Jadi isu utama atau permasalahan dalam buku tersebut adalah Pulau Jawa bagian kekuasaan Belanda pada tahun 1900-an secara praktis berada dalam urusan jajahan yang menjalankan politik umum kolonial. Pada saat itu, semua partai politik Belanda bersepakat untuk menggantikannya menjadi politik kolonial yang berperi kemanusiaan. Sistem tanam paksa dijalankan namun kemudian gagal karena tekanan korupsi. Di dalamnya kemudian mencuat berita dan pengecaman atas hal itu. Di antaranya oleh Baron Van Heuvel dan Douwes Dekker pada tahun 1820-an. Telah banyak masyarakat Eropa sehingga timbullah secara eksklusif dipandang sudut lain Jawa. Golongan ini prihatin atas kemakmuran rakyat Indonesia yang menurun dan menuntut otonomi lokal. Pada tahun 1900-an, politik penjajahan berubah menjadi politik etis karena dianggap lebih bisa diterima daripada sebelumnya, karena dianggap lebih mengusahakan kemakmuran dan otonomi. Namun kemudian dugaan atas hal itu politik etis hanya suatu trik atas tuntutan pemerintah. Maka pemerintah Hindia Belanda lebih berhubungan dengan rakyat. Meskipun komunikasi itu dilakukan atas perantara pembantu-pembantu mereka. Kehidupan Indo-Eropa bisa dikatakan lebih baik daripada pribumi pada masa itu, atau bisa disebut golongan menengah, namun demikian mereka terombang-ambing dalam keping-keping kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Dalam struktur masyarakat Hindia Belanda pada masa 1900-an terdapat pula orang Cina dan Arab. Keduanya lebih kepada berjiwa dagang. Orang Cina atau Tionghoa dan orang dengan sebutan Arab mencakup timur dekat, timur jauh, dan termasuk India Muslim. Sedangkan orang-orang Indonesia sendiri terbagi ke dalam dua golongan, yaitu petani dan priai. Pada tahun pemerintah Belanda menunjukkan perhatian kepada pribumi dalam bidang pendidikan, meskipun golongan elit saja yang diizinkan sekolah. Pelaksanaan politik etis J. Abendanon yang dengan bantuan istrinya menumbuhkan semangat dan rangsangan kepada muda juga berkorespondensi dengan Raden Ajeng Kartini. Yang memberikan suatu titik cerah emansipasi wanita. Perubahan sosial Indonesia selain dari politik etis juga gagasan unifikasi dan asosiasi untuk memperkokoh seluruh sistem penjajahan dan orang Eropa yang melakukan usaha asosiasi dengan cara mengirimkan putra-putra dari keluarga terkemuka untuk mengikuti pendidikan Eropa. Tak lain adalah Snoek Hurgronje. Untuk membentuk suatu kelompok politik yang tangguh, pemimpin Sarekat Islam telah memasuki aktivitas Sarekat Buruh. Hal ini membuat mereka langsung berkompetensi dengan pemimpin-pemimpin komunitas yang beberapa orang di antaranya tetap menjadi anggota Islam. Sekali dimengerti bahwa kebijakan politik baru kolonial berlandaskan pengakuan atas dualisme. Pemerintah dengan politik baru ini menyetujui sepenuhnya tentang aktivitas Sutomo dengan menggabungkan diri sebagai
sebagai satu jalan untuk memajukan orang Indonesia yang berorientasi barat. Tujuan dan maksud dari politik baru tersebut tidak semuanya menjadi kenyataan tergantung kepada sejumlah faktor yang berada di ruang lingkup studi ini. Tidak akan pernah dapat ditentukan kapan politik baru ini dengan dualismenya akan dapat berhasil dalam memecahkan masalah kolonial. Baru saja politik baru ini berjalan, depresi dunia datang menyala. Depresi menghancurkan rencana dan kebijaksanaan di segala bidang. Namun, pada saat perumusannya, politik baru merupakan usaha yang terus dalam mencari jawaban terhadap salah satu masalah, bagaimana menghadapi tanah jajahan. Jadi, kita masuk dalam apa tujuannya. Jadi, tujuan atau hikmah yang dapat kita ambil dari buku tersebut adalah kita dapat mengetahui bagaimana masyarakat Hindia Timur pada tahun 1900-an, akselerasi perubahan 1900 sampai 1914, politik etis kolonial, perubahan sosial Indonesia, Perang Dunia Pertama di pertumbuhan syarikat Islam, kebijaksanaan politik dan sikap pemerintah, perubahan dan perkembangan di Indonesia. Jadi, setelah kita membaca buku Munculnya Elit Modern Indonesia, banyak sekali pengetahuan dan pembelajaran dalam buku tersebut, karena dalamnya banyak pembelajaran tentang sejarah yang ada di Indonesia. Jadi, apa kesimpulan dalam buku tersebut? Munculnya Elit Modern Indonesia memaparkan dan membahas pertumbuhan Indonesia pada masa 25 tahun pertama abad ini, baik masyarakatnya, akselerasi perubahan sosial politik dan pembaharuannya, serta makin mantapnya peranan kaum pergerakan menuju cita-cita kemerdekaan. Pengarangnya menafsirkan bahwa perubahan atau pola-pola kepemimpinan di dalam masyarakat pada perempat abad ini membentuk dasar sosial bagi kemerdekaan politik pada tahun kemudiannya. Jadi garis besar perkembangan elit Indonesia adalah yang bersifat tradisional, yang berorientasi kosmologis dan berdasarkan keturunan pada elit modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran berdasarkan pendidikan. Kata pengarangnya lebih lanjut yang niscaya merupakan bahan pemikiran dan tantangan bagi masyarakat ilmiah untuk memberikan perbandingan, uraian, dan kesimpulan. Jadi pendapat saya dalam buku tersebut yang berjudul Munculnya Elit Modern Indonesia, buku ini sangatlah bagus apalagi dibaca oleh anak sejarah, karena di dalamnya banyak mencakup pembahasan tentang sejarah yang ada di Indonesia. Jadi setelah kita membaca buku tersebut, kita dapat mengetahui kan bagaimana munculnya elit modern yang di Indonesia tersebut. Jadi sekian review buku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.